Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ma sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yastajaba laha. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hendaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat sehat. Karena dengan kedua nikmat itulah kita dapat senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmatnya. Kemudian salawat serta salam hendaknya selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, serta kepada sahabat beliau, serta kepada umat beliau yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertema tentang pengaruh media sosial terhadap akidah dan akhlak remaja. Pada poin pertama yang akan kita bahas yaitu pengaruh media sosial terhadap akidah remaja saat ini. Apa pengaruh media sosial terhadap akhlak remaja saat ini? Sekarang kita perhatikan, jika seorang remaja mendapatkan masalah, apa yang dilakukan biasanya? Biasanya mereka akan memposting masalah mereka di status WhatsApp mereka misalnya, atau status Instagram mereka misalnya, atau Facebook mereka misalnya. Padahal perbuatan yang tidak benar. Seharusnya sebagai muslim yang berakidah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah lah kita berkeluh kesah, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan, sesuai dengan firman Allah yang di dalam surah yang setiap hari kita baca di dalam salat kita, yaitu surah Al-Fatihah ayat kelima, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Dari ayat di atas sudah jelas, jika kita memiliki masalah, jika kita memiliki sesuatu yang susah bagi kita, hendaknya kita berkeluh kesah kepada Allah, meminta jalan keluar kepada Allah, bukannya kita berkeluh kesah kepada media sosial. Bukankah hal ini hanya memberikan mudarat bagi kita, yang hanya akan membuka aib kita sendiri? Hendaknya kita mengikuti para ulama salafus salih zaman dahulu. Jika mereka di rumah mereka habis garam, mereka langsung minta kepada Allah, ya Allah, garam di rumah habis. Nah, begitulah ulama salafus salih pada zaman dahulu. Kemudian pada poin kedua, yaitu pengaruh media sosial terhadap akhlak remaja. Apa itu akhlak? Akhlak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kita sadari, yang kita lakukan secara spontan. Jika seseorang melakukan sesuatu secara spontan, itulah akhlak. Dapat kita ambil contoh bagaimana media sosial berpengaruh terhadap akhlak seseorang. Jika di dalam suatu aplikasi terdapat sebuah video kemudian ditonton oleh remaja, di dalam video tersebut terdapat perkataan kasar atau terdapat tren baju yang tidak sesuai dengan syariat Islam, menampakkan aurat, kemudian hal tersebut ditonton terus-menerus oleh banyak masyarakat, banyak remaja di dunia sana, di luar sana, maka hal ini terus-menerus akan menjadi tontonan mereka. Lama-kelamaan mereka akan mengikuti kebiasaan tersebut, akan mengikuti mereka berkata kasar, akan mengikuti mereka berkata kotor, atau akan mengikuti mereka memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Begitulah
pengaruh negatif dari media sosial terhadap akhlak remaja saat ini. Hendaknya jika kita sebagai muslim yang berakhlak, muslim yang memiliki ilmu, hendaknya kita memilah atau memilih manakah dari informasi di media sosial tersebut, manakah dari tren dari media sosial tersebut yang patut kita ikuti. Jika sesuai dengan syariat Islam, makalah hendaknya boleh kita ikuti. Jika tidak sesuai dengan syariat Islam, janganlah kita ikuti. Karena itu hanya akan memberikan mudarat bagi kita sendiri. Kemudian, hanya terdapat 2 poin dari kultum yang saya sampaikan ini. Poin pertama, jika kita memiliki masalah, hendaknya kita selalu memohon kepada Allah untuk memberikan jalan keluar terhadap dari masalah tersebut. Dan hendaknya kita selalu meminta kepada Allah, bukannya kita berkeluh kesah kepada media sosial. Yang kedua, poin yang kedua yang dapat kita ambil dari kultum singkat ini ialah hendaknya jika terdapat suatu tren, hendaknya kita pilih dulu tren tersebut. Kita pilih dulu tren tersebut. Jika sesuai dengan syariat, maka boleh kita lakukan. Jika tidak sesuai, maka janganlah kita lakukan. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan ini. Kesalahan hanya terdapat dari saya dan dari syaitan, serta kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun atas segala kesalahan yang saya lakukan. Semoga kultum ini dapat manfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri dan bagi para pendengar. Demikianlah kultum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.